Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'd. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan dulu ibarahnya. Ila syai'in min basharati ra'si aw sya'rihi. Ya, ke sebagian dari kulit kepala ataupun ya rambut kepala. Baik, kita lihat catatan kakinya sekarang nomor 2 dan 3 ya. 2 dan 3. La yukrahu ghaslur ra'si fil wudu'i badalan an mas'ihi. Jadi boleh mencuci kepala dan tidak dimakruhkan. Ya. Sebagai ganti dari mengusap. Bal huwa jaiz li'anna al-maqsuda minal mas' wa huwa wusulul balal hasilun bil ghasli wa ziyadah. Karena mencuci itu lebih ya daripada mengusap. Ya, artinya mencuci itu mengusap plus meratakan air ke seluruh bagian. Ya. Wa ma'a dzalika yabqa al-mashu afdala min ghasli ra's. Tapi meskipun begitu, mengusap kepala lebih utama karena itulah yang diperintahkan kan gitu. Jadi mereka memahami dari sisi makna ini. Perintahnya mengusap. Kalau mencuci boleh dan tidak makruh. Tapi tidak lebih afdol dari mengusap karena perintahnya adalah mengusap. Nah, yang kemudian nomor 3 catatan kakinya liqauli ta'ala wamsahu biru'usikum ay bijuz'in minha. Maksudnya dengan sebagian dari kepala. Ya fal ba'u huna litab'id. Ba itu karena litab'id maksudnya menunjukkan makna sebagian. Artinya gini, Pak. Kata masaha yamsahu itu kan sebenarnya kata yang transitif. Bisa sampai kepada objeknya langsung tanpa perantara huruf sambung, tanpa menggunakan huruf sambung. Nah, tapi kenapa dalam ayat ini, dalam kalimat di ayat ini Allah menggunakan huruf ba, menyisipkan huruf ba? Itu, yang mana huruf ba itu kan huruf sambung. Ya, yang biasanya digunakan untuk menyampaikan sesuatu pekerjaan kepada objeknya. Itu ya. Jadi menggunakan huruf sambung ini sebagai perantara. Nah, ini yang jadi pertanyaan di kalangan para ulama. Itu kenapa pakai ba segala gitu. Nah, ulama Syafi'iyah memahami ba ini disisipkan untuk menunjukkan mana tab'id, berarti sebagian saja. Jadi dan usaplah sebagian dari kepala kalian. Diperkuat lagi oleh mereka dengan beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi mengusap sebagian kepala dan mengusap sisanya di bagian sorbannya, imamahnya. Jadi kata mereka itu berarti diusap sebagian cukup. Ya, karena sebagiannya dituntaskan untuk mengusap sorbannya. Itu loh. Nah, kemudian perdebatannya juga tajam di kalangan ulama bahasa, apa benar ada huruf ba itu litab'id? Ulama Syafi'iyah menetapkan, dan ulama Syafi'iyah ini kan yang ahli bahasa juga banyak. Ya termasuk Imam Syafi'inya sendiri kan dianggap sebagai ulama ahli bahasa. Ya, bahkan dianggap oleh ulama Syafi'iyah dan lainnya, Syafi'i ini hujah dalam bahasa Arab. Itu karena Syafi'i ini Quraisy, turunan Quraisy kan. Terus kemudian Syafi'i ini pernah lama belajar dari orang-orang Arab yang bahasanya itu asli dan belum terdistorsi oleh bahasa-bahasa lain. Itu bahkan ya di masanya itu ada beberapa ahli bahasa Arab yang mengoreksi ya bacaan-bacaan syair Arab yang orisinil kepada Syafi'i. Jadi maksudnya meminta koreksiannya dari Syafi'i seperti Al-Asma'i itu katanya. Jadi saya membacakan syair-syair kabilah Huzail itu kepada seorang pemuda dari Quraisy, yaitu Syafi'i yang dimaksud. Nah, jadi ulama Syafi'iyah dan juga sebagian ulama lainnya mengakui kepiawaian Syafi'i dalam ya bidang bahasa Arab. Nah, sehingga ketika beliau mengidekan sesuatu susah dibantah. Meskipun banyak lah yang membantah juga, yang merasa ya Syafi'i hujah lah, tapi kalau dalam hal ini beliau keliru. Ya, ada di antaranya itu ulama namanya Ibnu Barhan. Ya, dia bilang man za'ama
annal ba' li tab'id faqad qala qawlan la ya'rifuhu ahlul arabiyyah. Siapa yang mengklaim bahwa ada ba' li tab'id dalam bahasa Arab, huruf ba dengan makna tab'id sebagian, maka dia berarti mengucapkan pandangan yang tidak diketahui oleh orang Arab atau orang ahli bahasa Arab. Artinya dia diyakini itu salah. Nah, konsekuensinya dalam mazhab Syafi'i ini tadi, jadi yang wajib hanya mengusap sebagian kepala, baik kepalanya atau rambutnya gitu kan, kulit kepalanya atau rambutnya. Ya, kalau masih ada rambutnya, berarti rambutnya yang kena kan. Nah, atau kulit kepalanya yang udah bagian yang udah nggak ada rambutnya. Nah, ini yang wajib yang udah saya jelaskan waktu itu. Tapi sunnahnya nanti di mazhab Syafi'i, di antara sunnah wudu ada mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Jadi prakteknya sama aja Pak pada dasarnya. Mazhab Syafi'i dan mazhab lain. Cuman mazhab lain ya kesimpulannya wajib seluruhnya. Jadi ketika mengusap seluruh kepala itu wajib, harus memang begitu. Mazhab Syafi'i mengusapnya seluruh kepala juga, tapi yang wajibnya sebagian, sisanya berarti sunnah. Mustahab. Ya. Nah, yang jadi masalah itu tadi yang ini nggak diketahui di masyarakat kita. Orang kelihatan ngusap kepala seluruhnya bingung. Nggak tahu apa ini wudunya gaya apa ini gitu. Kayak Wahabi nih katanya gitu, Pak. Karena dia nggak tahu. Ya. Baik. Nah, terus masalah bali tabid ini banyak, Pak. Nanti dalam ininya konsekuensinya dalam penafsiran ayat di pembahasan lain. Ya. Tapi ulama bahasa Arab memang berselisih dalam hal ini kok. Memang berselisih. Ya. Nah, tapi di antara ulama bahasa Arab yang menolak juga banyak. Menolak pendapat ba'ni tab'id. Nah, di Quran ada hal-hal yang mirip dengan ini. Misalnya di surah apa tuh? Al-Insan ya. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. Itu ada yang membawa maknanya ke tab'id. Ada yang membawa maknanya ke makna lain. Kalau dibawa ke tab'id, ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira, itu bisa, Pak, tapi tidak memberikan makna kontekstual yang tepat. Itu kan tentang nikmat di surga nanti yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang masuk surga, yaitu mereka bisa menikmati minum dari sumber mata air gitu di surga. Jadi yashrabu biha ibadullah. Jadi ada air sumber mata air yang mereka minum darinya sampai puas gitu. Nah, kalau dimaknai tab'id berarti kan mereka hanya minum sebagian. Enggak menunjukkan ya sebagaimana konteksnya tentang nikmat surga kan dinikmati sepuas-puasnya gitu loh. Nah, maka dari sini ya lebih enak mengikuti tafsiran ulama yang mengatakan ini bentuknya bukan ba' li tab'id, tapi kata mereka ini istilahnya menggunakan uslub tadmin. Tadmin ini kalau dalam bahasa Arab apa sih? Tadmin itu jadi menggunakan ya huruf tertentu yang biasa digunakan oleh fi'il atau kata kerja yang lain. Nah, yashrobu kan transitif juga kan, transitif. Yashrobu alma, meminum air. Bisa kan? Nah, tapi kenapa Allah mengatakan yashrobu biha? Yashrobu biha bilain itu tadi. Nah, jadi ada ba-nya disisipkan. Nah, maksudnya yashrobu biha ini kata mereka, jadi kata kerja yashrobu ini memiliki kandungan makna yarwa. Yarwa itu artinya kenyang dengan minum air. Jadi maksudnya minum sampai kenyang. Nah, kalau rawiya biasa memang disambung dengan ba. Jadi ada fi'il, kata kerja yang nampak, tapi sebenarnya ada kata kerja yang tersembunyi yang juga dikandung maknanya oleh makna fi'il ini nih. Jadi yashrabu wa yarwa gitu loh. Yashrabu biha wa yarwa. Sama di sini juga begini, ya wa imsahu. Ya begitu juga dengan tadmin atau ba-nya lil ilsaq untuk menunjukkan makna lekat gitu seluruhnya gitu. Nah, itu lu menarik tuh Pak di kajian tafsir tuh tentang masalah tadmin itu. Nah, di antara yang memilih tafsiran dengan menggunakan tadmin tuh ulama dulu banyak. Nah, termasuk yang menguatkan Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Jadi yashrabu biha itu maksudnya yashrabu wa yarwa biha. Mereka minum dari mata air tersebut dan sampai puas. Karena ini nikmat surga kan, di mana Allah memberikan kesempatan sepuas-puasnya, kulu washrabu hani'an bima ya aslaftum fil ayyamil khaliyah, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kan gitu, bebas. Jadi kalau ditafsirkan tabid malah kayaknya minum aja sebagian. Ada pembatasan. Kayaknya nggak sampai puas gitu loh. Sebagiannya udah puas kan? Hah? Bisa nggak begitu? Enggak, artinya nggak seperti, enggak kan, bisa jadi ada yang sebagian puas, ada sebagian yang nggak puas. Tapi dengan sebagian dia puas gitu maksudnya. Enggak, maksudnya nggak gitu, nggak ke situ arahnya. Yang telaga haud itu kan minum sekali. Ya, kalau itu telaga Kausar, ya haud Kausar. Ya, itu kan minum sekali, nggak haus lagi selamanya. Ya, itu kan belum masuk surga di Kausar tuh. Kausar itu kan baru perjalanan. Belum sirat itu ya? Belum Belum sirat. sirat. Dalam pendapat banyakan ulama, Kausar itu sebelum sirat. Tapi ada juga yang menafsirkan Kausar itu nanti ada lagi setelah sirat. Menuju pohon. Ya, menuju ya. Intinya nanti ada 2 kali lah ketemu sama Kausar itu. Ya, terus di surga nanti sungainya Al-Kausar namanya. Minum lagi sepuas-puasnya. Nah, ini kita bahas tentang yang sudah di surga. Ketika sudah di surga. Yang menggunakan tadmin. Ya, dengan tadmin ataukah dengan memaknai baknya ini dengan tabaid. Nah, itu termasuk masalah tafsir, Pak, masalah penggunaan ya kaidah gramatikal gitu kan. Apa di sini tadmin atau huruf ini memberi perubahan makna pada fi'ilnya gitu loh. Di Tufa ada 6 ya, makna bak itu. Tufasannya. Ada tadiyah, ada. Iya, ada tadi ada apa. Tapi kan yang di Tufa belum lengkap kan. Nah, terus di Tufa itu kalau ditafsirkan begitu tuh, itu ya memang penafsiran yang umum di kalangan ulama bahasa, khususnya ulama ahli Kufah. Nah, kalau Al-Basrah lebih memilih kalau dalam hal-hal tertentu dengan tadmin tadi. Ya, tadmin ini pilihannya ulama Basrah. Nah, itu Pak. Jadi di Nahwu pun ada mazhabnya, ada mazhab Kufah, ada mazhab Basrah. Di era belakangan muncul lagi mazhab Baghdad setelah itu. Terus muncul lagi ulama-ulama mutakhirin tuh kayak Ibnu Malik, Ibnu Hisham, mazhabnya tarjih. Mazhabnya tarjih. Jadi dia kadang merojikan Kufah, kadang merojikan Basrah, kadang merojikan dari dia sendiri, dari ulama-ulama belakangan. Enggak, Banu Tamim mah qabilah Arab. Jadi kalau qabilah itu Tamim, Huzail, Quraisy yang begitu ya. Al-Hijaz, bukan mazhab Nahwu, bukan. Itu penutur asli, native. Nah, kalau Nuhatu mufassirun, penafsir. Jadi ahli Nahwu itu penafsir dari bahasanya Banu Tamim nih kemana nih kalau kaidahnya nih. Itu loh. Bahasanya Al-Hijaz nih kemana nih arahnya nih. Dia mereka nafsirkan. Itu mah. Nah, itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Adanya mazhab-mazhab dalam Nahwu pun ya fakta. Baik, kita lanjut dulu. Ya, jadi terakhir tadi kita baca bagian rambut ya, liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum ay bi juz'in minha fal ba'u huna litab'id. Baik. Lakin yustaratu fi sya'r alla yakhruja an haddi ar-ra's idza mudda min jihati nuzulihi. Fajihatu nuzuli sya'rin nasiyah al-wajh. Ya. Wa sya'rul qarnaini al-mankiban. Ya. Wa mu'khiratur ras al-qafa. Baik. Jadi maksudnya disyaratkan kan boleh kita mengusap rambutnya atau kulit kepalanya. Tapi kalau kita memilih mengusap rambut ya, syaratnya adalah rambut tersebut tidak keluar dari batasan kepala. Dari sisi apa? Arah turunnya. Nah, dia jelaskan lebih detail ya, arah turun rambut ubun-ubun nih wajah. Jadi rambut yang numbuhnya di ubun-ubun terus turun ke poninya kita nih, rambut poni kita nih, itu jatuhnya wajah. Jadi kalau diusap cuma rambutnya saja yang di poni ini,
itu nggak dianggap mengusap kepala. Ya, jadi dia mengusap kepala kalau dia nggak turun ke wajah. Kalau yang numbuh ke atas atau ke belakang gitu kan, yang masih di bagian kepala lah pokoknya. Nah, rambut yang dari qarnain ini, dari pinggir-pinggir ini, ya, batasnya sampai mana? Sampai pundak. Jadi rambut pinggir ini kan bisa panjang nih, ya, rambut pinggir bisa panjang sampai pundak. Jadi kalau udah sampai pundak udah bukan kepala. Jadi misalnya orang mau ngusap kepala waktu wudhu, usapnya gini. Rambutnya kan gondrong gitu kan, usap gini. Ini berarti bukan itu mengusap kepala, karena sudah keluar dari bagian kepala. Tapi sebagian itu Ya, sebagian dari rambutnya. sebagian dari rambut, tapi karena sudah keluar dari batas kepala tidak dianggap mengusap kepala. Nah, wa mukhiratur ras, bagian belakang ini qafa, ini tengkuk. Tengkuk. Jadi gondrong rambutnya sampai ke belakang nih. Kalau udah sampai tengkuk berarti yang diusap nggak cukup, nggak menunaikan kewajiban, karena berarti bukan mengusap kepala, tapi dia mengusap rambut yang sudah keluar dari batasan kepala. Nah, jadi intinya mengusap rambut yang ada di kepala atau mengusap kulit kepalanya langsung. Kalau memang sudah tidak tumbuh lagi rambutnya atau memang dalam keadaan rambutnya tidak ada, gundul misalnya, bukan sengaja, bukan memang dari botak dari sananya Pak ya, jadi gundul. Nah, fama kharaja an haddir ras, ya iya, ini penting juga Pak, kan ada orang yang kadang ngusap poninya kan, Iya. poninya diusap begitu. Kayak pangan kuncirannya gitu. Nah, itu ya, kayak pangan kuncirannya. Nah, itu berarti nggak ngusap kepala, ya, nggak ngusap kepala di mazhab Syafi'i. Ya, itu bisa kita jadikan dasar untuk meluruskan kesalahpahaman sebagian saudara-saudara kita yang misalnya menganut mazhab Syafi'i dalam hal ini. Tapi ternyata salah juga, nggak sesuai dengan mazhab Syafi'i juga kan gitu. Ya. Kan banyak Pak sebenarnya kan amalan-amalan yang dipraktekannya tidak sesuai mazhab Syafi'i, tapi dirasa masih sejalan gitu loh oleh penganutnya. Baik. Jadi fama kharaja an haddir ra'si la yujzi'ul mashu alaihi wa in masahahu fi haddihi. Ya, meskipun dia mengusapnya di bagian kepala. Jadi gini tadi, misalnya kayak pangannya nih panjang, tapi dia ngusapnya di apa namanya? Dibelokkan gitu kan, ke atas kepala gitu, ngusapnya begini. Tapi yang dia usap bagian yang tadi ini, bukan bagian kepala. Nggak sah juga. Ya, misalu dzalika. Nah, lebih diperjelas dengan contoh nih. Misalu dzalika an yakuna lahu sya'run tawil. Rambutnya panjang. Ya, qad jama'u fawqa ra'sihi. Rambutnya panjang digelung ke atas nih. Ya. Fa innahu la yakfi an yamsahal juz' alladhi law maddahu min jihati nuzulihi la kharaja an haddi ra's. Maka tidak sah, tidak cukup, ya, mengusap bagian yang kalau dibiarkan terurai, ya, dibiarkan menjuntai keluar dari bagian wajah, bagian kepala. Ya seperti tadi, misalnya bagian sini panjang ini, sini nih, bagian belakang sini, bagian sini panjang. Terus sama dia diikat ke atas, kan di kepala nih, ya, digelung ke atas, diusap. Tapi kalau diturunin sebenarnya udah di sini. Nah, itu nggak sah. Keren. Itu bagus Pak penjelasannya. Rinci ya. Iya, rinci. Padahal ini buku pemula Pak. Ya, ini syarahnya begini. Jadi intinya, ya, yang wajib dicuci adalah sebagian dari kepala, baik kulit ataupun rambut. Ya. Nah, untuk rambut syaratnya tidak keluar dari batasan kepala kalau dia dijulurkan, kalau dia dibiarkan menjuntai. Gitu. Nah, jadi mengusap poni rambut nih. Ya. Ini bukan mengusap kepala berarti. Karena dia kalau dibiarkan menjuntai sudah masuk ke bagian muka, wajah. Nah, ini juga ada nanti di bab tentang sholat. Ya, ulama Syafi'iyah membolehkan orang sujud
dengan tertutup rambut yang memang tumbuhnya dari bagian jidat. Iya, jadi poni kita tuh sebenarnya nggak perlu disingkirkan gitu kan, ya nggak perlu dibersihkan jidat kita dari rambut. Jadi nggak perlu kayak anak-anak kita kan suka gitu tuh, mau sujud gini dulu. Kalau memang rambut itu tumbuhnya di jidat atau di atas, di tempat tumbuh yang atas, yang paling dekat dengan wajah, nggak apa-apa, cukup disujudkan. Yang wajib adalah menyujudkan bagian dari jidat intinya. Nggak boleh kalau gondrong nutup gitu saja. Nutup seluruhnya. Kalau masih ada sisa bagian jidat yang disujudkan sah, sekecil pun gitu. Jadi intinya nggak perlu lah juga terlalu susah payah disingkap gitu rambutnya tuh. Nggak perlu. Ya. Nah, terakhir nih satu lagi ya. Al-khamis, yang kelima, min furudil wudu. Oh, Mas, ada sadis ya. Ya, dikit lagi, Pak. Kita selesaikan insyaallah ya. Al-khamisu min furudil wudu ghaslu rijlaihi ma'a ka'bai. Mencuci kedua kaki ya dengan. Jadi dia menggunakan dengan ya. Jadi bukan sampai, karena kalau sampai dimaknai sampai batas gitu kan. Jadi mata kakinya tidak perlu. Nah, makanya dia gunakan kata ma'a untuk menafsirkan makna kata ila yang ada di ayat. Ma'a ka'bai, dengan sekaligus kedua mata kaki. Wal ka'ban humal azman al barizan minal janibaini inda mafsilis saqi wal qadam. Jadi al-ka'b itu mata kaki adalah ya bagian tulang yang tumbuh, yang tampak dari dua sisi, kanan dan kiri nih. Ya, di bagian pergelangan. Ya. Yang memisahkan antara kaki bawah dengan kaki ke arah betis. Ya, ke arah betis. Baik, fayajibu ghaslu kulli rijlin ma'a ka'baiha wa syuquqiha. Syuquqiha ini bagian kaki ini, telapak. Ya. Dan bagian-bagian ininya lah. Kalau syukuk itu kan arti bahasanya pecahan. Maksudnya bagian yang yang garis tergurat-gurat itu loh di sini di kaki nih. Yang ya, karena ada banyak nih Pak di kaki kita nih. Ya, guratan-guratan di bagian kulit kita, di tumit kita. Ya, Pak. Ya. Ini semua wajib dicuci. Ya. Wajib dicuci. Li hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi. Ya. Ada seorang laki-laki nih di hadis Umar bin Al-Khattab di Sahih Muslim. Dia berwudu kemudian tertinggal sebagian, cuma sebesar kuku lah. Besar kuku pada kakinya. Fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihatnya, kemudian wa faqala, kemudian berkata kepadanya, irji fa ahsin wudu'aka. Sana kembali lagi, perbaiki wudu'mu. Ya, perbaiki wudu'mu. Jadi dianggap enggak sah. Ya. Ya, faraja'a thumma shalla. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Irji fa ahsin wudu'aka. Nah, suruh diperbaiki wudunya. Nah, di mazhab Syafi'i nanti kita tahu juga di antara sunnah-sunnah wudu al-muwalah. Al-muwalah itu artinya ya melakukan berwudu ya di waktu yang berdekatan. Maksudnya mencuci wajah, habis itu mencuci tangan, mengusap kepala, itu waktunya berdekatan. Itu tapi sunnah di mazhab Syafi'i. Jadi boleh Pak, kita wudu nih mau sholat asar nih. Udah mulai dari jam 1 tadi, udah mulai nyuci muka. Terus tangannya dulu, udah kering gak jadi masalah, baru cuci tangan. Wajah udah kering, cuci tangan. Terus tangan udah kering, jam 2 baru nyuci kaki. Ya.
begitu dengar azan asar tadi kan sebelum jam 3 nih. Baru dirampungkan wudunya. Sah. Itu tidak diwajibkan melakukan atau berwudu dengan mualah. Ya, tapi di mazhab lain banyak yang mewajibkan. Nah, kenapa nggak diwajibkan? Karena mereka anggap nggak diisyaratkan di ayat. Kan patokannya yang diwajibkan tuh yang di ayat. Terus juga di sini nih, di hadis ini, Nabi SAW nggak nyuruh ulangi wudumu, tapi perbaiki wudumu. Jadi cucilah bagian yang belum tercuci. Itu kan yang belum tercuci di kaki nih. Berarti tinggal cuci kakinya aja sampai tuntas gitu, sampai seluruhnya. Gitu. Ini istidlalnya ulama Syafi'iyah. Faraja'a, kemudian dia kembali berwudu, cuci kakinya maksudnya gitu kan. Summa shalla. Kemudian salat. Wa tajibu izalatu ma fis syuquq. Ini jadi di bagian kulit, permukaan kulit nih, kaki dan juga telapak, min syama'. Kalau ada macam lilin gitu kan, apa yang jadi penghalang lah intinya. Wa nahwi in lam yasil li ghairi lahm, li ghairi lahm. Kalau ya dia tidak air itu tidak bisa sampai ke permukaan kulit. Ya. Wa illa wajaba ghuslu ma dhahara faqat. Nah, kalau tidak, jadi wajib dihilangkan ya seperti tadi di tangan. Ada penghalang, ada cat, ada apa-apa yang menjadi penghalang, ada kotoran yang bukan dari bagian tubuh, harus dihilangkan. Ya. Nah, kalau bisa sampai ke bagian kulit, ya udah cukup, berarti dicuci bagian luar, bagian permukaan. Ya, ini juga telapak kaki kan juga dicuci. Baik. Nah,